Untuk renungannya sesuai dengan pokok-pokok pikiran, ayat demi ayat yang ada. Dan nanti akan kami akhiri dengan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam renungan MTPJ. Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan kali ini kita semua boleh kembali berjumpa dengan keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Harapannya kita semua tentu sedang mempersiapkan pelayanan untuk sepanjang minggu berjalan edisi 23 Februari sampai 1 Maret 2025. Kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Februari ini, dan tentunya dengan satu sukacita bersama bahwa melalui channel YouTube kami ini, kami rindu untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sepanjang minggu berjalan ini, kita akan membaca bersama dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur Tuhan, karena kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa melalui channel YouTube ini. Hamba-Mu di tempat ini, setiap pendengar dimanapun berada, kami sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, tolonglah kami untuk dapat membaca, merenungkan, tapi juga dalam mempersiapkan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Maka ampuni kasihani kami, biarlah waktu ke depan ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa, karena Engkaulah Tuhan kami, Sang Firman yang menghidupkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di minggu berjalan ini, kita akan membaca dalam kitab 2 Timotius 4, ayat 1 sampai yang ke-8. Kita ada di bawah tema mingguan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Bapak Ibu Saudara, kami nantinya akan membagikan sedikit pengantar mengenai kitab 2 Timotius. Setelah itu, kita akan lihat sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti bagaimana kami di tempat ini akan membagikan untuk renungannya sesuai dengan pokok-pokok pikiran, ayat demi ayat yang ada. Dan nanti akan kami akhiri dengan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam renungan MTPJ yang akan kami bagikan melalui pembahasan firman Tuhan di saat ini. Kami berharap tentunya di rumah masing-masing kita sudah baca terlebih dahulu keseluruhan teks ini. Saya mau pilihkan ada satu ayat yang saya lihat ini sesuai dengan tema mingguan kita. Saya bacakan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan saya akan bacakan ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dihentar dengan tema mingguan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Kita lihat dulu kitab 2 Timotius ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti channel YouTube kami, mungkin sudah pernah mendengar ya, kita pernah bahas kitab 1 Timotius. Nah, surat yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, dia diberi nama 2 Timotius. Bacaan kita di minggu berjalan. Bapak Ibu Saudara, surat ini masih sama, masuk dalam bagian surat pastoral karena berisi nasihat penggembalaan kepada seorang pemimpin jemaat yang pada waktu itu masih muda yang namanya Timotius. Dan diyakini bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang waktu itu berada di penjara ketika dia ada di penjara di Roma, dalam kondisi yang kalau kita baca sebagian bahkan di awal-awal dari kitab 2 Timotius ini digambarkan betapa beratnya kondisi Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini, sehingga Paulus menyadari bahwa akhir hidupnya itu sudah dekat. Kita bisa baca pada catatan ataupun bacaan kita di minggu berjalan ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara,
Ketika Timotius waktu itu melayani di jemaat di Efesus, dia menghadapi begitu banyak tantangan, mulai dari penganiayaan, mulai dari ajaran sesat, tapi juga ada orang-orang yang dengan secara sadar, terang-terangan mereka menolak pemberitaan Injil yang disampaikan. Apalagi mereka melihat Timotius yang adalah seorang muda. Maka Paulus menuliskan surat ini paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, Paulus mau menguatkan Timotius. Untuk apa? Agar dia tetap setia dalam pelayanan. Meskipun Paulus tahu Timotius akan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi yang namanya kesulitan. Yang kedua, Paulus mau mengingatkan Timotius agar supaya dia berpegang pada ajaran yang benar ketika dia memberitakan firman, tidak digoyahkan dalam imannya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, di sini Paulus mau meneguhkan keberanian dari Timotius dalam memberitakan Injil tanpa rasa takut. Dan yang keempat, Paulus mau mendorong kesetiaan Timotius untuk tetap setia sampai akhir. Sebagaimana dirinya sendiri, jadi dia bertitik tolak bagaimana dia sendiri mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat 2 Timotius menekankan mulai dari pentingnya kesetiaan dalam pelayanan, ketekunan dalam menghadapi penderitaan, tapi juga keyakinan akan upah buah yang akan diterima jika mereka hidup setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Paulus kepada Timotius ini yang kita baca dalam 2 Timotius ini tentu menjadi warisan rohani yang sangat penting bagi Timotius, tapi juga gereja di sepanjang masa kita di hari-hari ini. Maka mari kita melihat ya, mengapa minggu berjalan ini Sinode Gereja Masa Injili di Minahasa memberikan satu tema, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Dapat kita baca di pengantar buku MTBJ, tapi juga dapat kita pahami dari apa yang mau disampaikan melalui teks. Mari kita lihat sama-sama. Dimulai dari ayat 1, ya luar biasa ya kalau kita lihat di sini, dia buka dengan kata di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus membuka pesan yang mau disampaikannya kepada Timotius dengan menggunakan otoritas yang sangat tinggi. Dia berbicara, dia mengungkapkan satu pengakuan di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Bagaimana dia menunjuk Yesus Kristus itu hakim yang adil. Dan karena itu Paulus menasihatkan, mengajak Timotius untuk melihat pelayanan bukan hanya soal kepuasan manusia, tetapi tanggung jawab pelayanan yang diembankan kepada Timotius harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga dia ingatkan kembali di dalam nama Allah, di dalam nama Kristus Yesus yang tahu manusia, yang punya wewenang, punya kuasa untuk menghakimi, melihat bagaimana seseorang hidup berpegang pada pengajaran atau tidak. Dia menekankan keseriusan terhadap panggilan Timotius sebagai seorang hamba, seorang pelayan untuk dapat melayani dengan setia dan bertanggung jawab. Kita melihat selanjutnya di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bacakan tadi ya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca di rumah masing-masing. Jelas sekali kalau kita lihat di ayat 2, Paulus tuh bicara tentang tugas utama dari seorang pelayan itu adalah memberitakan firman yang harus dilakukan secara konsisten. Lihat di sini dia pakai kata baik atau tidak baik waktunya. Sungguh menunjuk bahwa pelayanan itu tidak boleh didasarkan dari nyaman atau tidak, menguntungkan atau tidak, berat atau tidak, tantangannya apa dan sebagainya. Tetapi
Penekanannya adalah karena terpanggil sebagai pelayan, maka memberitakan firman harus dilakukan dalam setiap situasi dan keadaan yang dihadapi, termasuk saat orang yang diberitakan kabar baik itu mendengar atau tidak. Konteks jemaat yang mereka sedang mendengarkan pengajaran-pengajaran yang bisa saja menyesatkan, dan karena itu dimintakan untuk dapat berpegang pada kebenaran dan menyampaikan firman itu dengan konsisten. Bapak Ibu Saudara, bahkan di sini sesuai tema mingguan kita, tunaikan tugas pelayanan dengan sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik ya, bahwa perlu kesabaran yang utuh, penuh ketabahan total. Kalau dalam bahasa aslinya kita lihat. Dalam hal apa? Dalam hal mengajar. Dalam hal apa? Kalau kita lihat di ayat 2, dalam hal menasihati, dalam hal menegur orang. Saya masih ingat ketika hari Minggu kemarin berkhotbah, dan kita semua membaca ya di pembacaan kemarin, bahwa memang kata pengamsal tidak mudah memberitahu orang bebal. Karena ketika kita menegur pencemooh, dia juga akan mencemoohkan kita, membicarakan kita. Dia akan menolak apa yang kita sampaikan. Sehingga tidak heran juga dalam konteks ini kalau kita lihat dibilang, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, dan diikuti dengan kata dalam segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus membawa diri kita ketika menasihati, ketika menegur, ketika menyatakan kesalahan dalam hal ini, kita menolong orang untuk dapat meninggalkan cara hidup yang salah. Dalam pemberitaan firman, dalam kesaksian kita, pertama lihat diri sendiri, belajar sabar. Jangan minta dipuaskan secara pribadi ketika melakukan pelayanan. Ini yang mau diingatkan. Karena apa? Karena yang terpenting adalah kita sabar dan tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena itu kesabaran diikuti dengan kata pengajaran. Terus mengajari, mengingatkan. Artinya apa? Karena mengajar ini tujuannya untuk mengubah hati dan pikiran. Ini bukan bicara sebuah proses instan, dikasih tahu langsung bisa berubah. Perlu ada ketekunan, maka harus sabar. Sehingga seorang pelayan yang diminta adalah dalam kesabaran, dalam ketabahan total kalau bahasa aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 3-4. Di sini kita membaca ya, bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat dan seterusnya. Ini peringatan yang begitu keras yang mau Paulus sampaikan, bahwa di masa depan seperti pada waktu-waktu ini orang mulai menolak pemberitaan yang benar, maka akan muncul masanya dalam pelayanan hai Timotius, engkau hanya akan menemukan orang-orang yang mereka memilih ajaran mana yang dorang mau dengar. Mereka kadangkala dalam memilih itu, mereka memilih apa yang sedap bagi telinga, tetapi bukan pengajaran yang benar, bukan pemberitaan firman kebenaran. Hanya yang jadi sorga telinga yang didengar. Mereka akan mencari guru, pengajar-pengajar dengan mengikuti kemauan mereka sendiri untuk memuaskan telinga saja. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan ini terjadi sampai hari-hari ini. Kenapa Paulus mengingatkan mengenai hal ini dan menegaskan tentang hal ini? Karena sungguh berbahaya berkompromi dengan zaman yang semakin modern dengan mengesampingkan apa yang kita tahu tentang kebenaran. Kita yang berbicara tentang kebenaran disampaikan Paulus kepada Timotius. Nah, so terima ini kebenaran, maka harus dipegang dan harus tetap teguh dalam iman ketika memberitakan, sekalipun akan menemui orang-orang yang tidak suka lagi pengajaran, yang tidak suka lagi memalingkan telinganya kepada kebenaran. Sebaliknya mereka lebih memilih dongeng, lebih memilih apa yang menyenangkan telinga.
Menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara, memang untuk membentuk sebuah komunitas, kelompok umat orang percaya yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan ini bukan hal instan. Satu kali bilang, kau langsung dengar. Karena itu butuh kesabaran, butuh komitmen yang kuat. Ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus kasih ingat saya bacakan. Namun engkau, dia ingatkan secara pribadi kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Masih sama sebagaimana tema kita. Dalam kerja pelayanan akan menemui orang yang tidak suka. Dalam kerja pelayanan, Paulus ingatkan Timotius, engkau akan mengalami penderitaan dan kuncinya untuk tetap bisa bertahan hanya satu, sabarlah dalam penderitaan. Tetap tunaikan tugas pelayananmu dengan setia. Jangan sampai menghadapi gejolak, tantangan, lika-liku dari kemajuan zaman membuatmu yang muda ini, hai Timotius, yang disapa oleh Paulus ketika kalau kita baca di pasal 1 ayat 2, ya anakku yang kekasih, sebagai anak rohaninya Paulus, kau tak iko-iko dengan arus pergaulan zaman. Sebaliknya bagi Paulus mesti sabar. Kesabaran dalam penderitaan tidak bisa ditolak. Ini bagian dari pelayanan. Tidak ada pelayanan yang akan menawarkan kepada kita hidup kaya, pelayanan yang akan menawarkan kepada kita hidup aman, bahagia, semua. Karena kalau kita ingat benar, baru nama pelayan, orang ini hamba, budak, babu, jongos di hadapan Tuhan. Yang mau kita lakukan adalah kehendaknya Tuhan, bukan orang-orang yang kemudian mungkin kita temui dalam kehidupan. Sedangkan manusia banyak sekali mau. Kalau orang cuma mau datang untuk mau kasih bawa kabar untuk sorga telinga, itu akan mudah. Tetapi bukan itu yang Paulus mau untuk dilakukan oleh Timotius. Engkau ada dalam suasana, situasi, keadaan jemaat yang tidak suka lagi mendengar kebenaran. Tapi engkau harus tetap memberitakannya. Engkau akan mengalami penolakan, penderitaan, sabar dalam penderitaan. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara, ini nasihat yang gampang mau bilang tapi tidak gampang untuk dilakukan. Ketika ditolak, ketika yang jelas-jelas tidak menguntungkan kita secara jasmani, tapi tetap kita lakukan dalam kesabaran. Dan ini berarti satu bukti bahwa pelayanan tidak bisa dihindarkan ketika sungguh-sungguh melayani Tuhan. Memberi diri melayani Tuhan akan mengalami yang namanya penderitaan. Baik itu penderitaan dalam hal ditolak, ketika kita menyesuaikan diri kita dengan medan pelayanan dan sebagainya. Tetapi kuncinya sekali lagi, Paulus ingatkan Timotius, sabar dalam penderitaan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat 6. Di sini Paulus mulai berbicara tentang dia ya. Kalau ayat 6 dia bilang mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Ini seorang bapak rohani berbicara melalui suratnya tentang keadaannya. Menariknya adalah dia seterus di ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebagai seorang bapak rohani, kini Paulus menggambarkan, menunjuk kepada dirinya. Dia mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Paulus menyadari itu.
Tapi Paulus mencoba menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan yang telah dilaluinya itu telah menjadi sebuah pertandingan yang kini bagi Paulus telah mencapai garis akhir. Selama bertanding, Paulus melihat bahwa dia telah mengikuti, menjalani pertandingannya dengan baik. Dan karena itu ketika dia sampai pada akhir, dia tahu bahwa dia setia menunaikan tugas pelayanannya. Dia telah memelihara iman, adalah bukti bahwa Paulus dalam pemberitaannya tetap percaya kepada Kristus sampai pada kematiannya. Dia kemudian menggambarkan tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, yang disebutnya hakim yang adil. Bahwa Tuhan tuh benar-benar sudah lihat apa yang dia kerjakan dalam pelayanan. Dan Paulus mengakui bahwa anugerah keselamatan yang dicurahkan kepadanya itu sudah dia respon dengan hidup melayani Tuhan, setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah gambaran kemenangan yang Paulus mau saksikan, beritakan kepada Timotius. Bukan hanya tentu menjadi penguatan bagi Timotius, tapi juga jemaat yang Timotius layani. Orang yang setia dalam pertandingan kehidupan ini, memelihara iman dengan setia, pada akhirnya akan menerima mahkota itu. Ya, sebuah hadiah, sebuah jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kalau kita punya jaminan itu, maka tentu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sekalipun dalam penderitaan. Karena kita tahu sekalipun mengalami penderitaan, pergumulan, dan tantangan dalam pelayanan, ujung-ujungnya akan membawa kita pada orang-orang yang menerima mahkota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ini harapan bagi jemaat, bagi Timotius, bagi kita orang percaya di segala zaman. Kalau setia dalam pelayanan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan, kalau sabar ketika menunaikan tugas pelayanan, maka orang sama dengan orang-orang yang sedang bertanding, yang menang di dalam Kristus, maka upah hidup kekal sedang menanti. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8 menekankan kepada kita pentingnya kesetiaan dalam pelayanan, pentingnya kesabaran dalam melaksanakan tugas pelayanan. Ini sangat kontekstual di masa-masa ini. Ada begitu banyak orang sudah ya di hadapan Tuhan, akhirnya mundur dari pelayanan. Hanya karena tidak suka pasti A, hanya karena tidak suka pasti B, hanya karena tidak cocok dengan badan pekerja, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan yang kecil, tapi yang Tuhan minta hati yang mau melayani sampai pada akhirnya. Dalam proses itu, sabar apapun yang akan kita temui dan hadapi. Kenapa harus sabar? Karena kita memandang ke depan. Ada sebuah janji yang pasti Tuhan genapi, yaitu mahkota yang dia janjikan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat dibagikan di saat ini. Dan mari kita lihat pertanyaan MTPJ. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang tunaikan tugas pelayananmu dengan sabar menurut 2 Timotius 4 ayat 1-8? Saya sudah bagikan tadi ya melalui perenungan, tetapi kembali kita mau diingatkan bahwa bicara pelayanan ini atau memberitakan firman, bukan secara instan orang yang dengar harus dan mau untuk mengikuti Yesus dengan setia. Tetapi kesetiaan Tuhan tuntut daripada kita. Memberitakan firman dalam segala keadaan, siap sedia. Kesabaran itu penting, karena pelayanan berarti bekerja sebagai hamba Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita harus melakukannya dengan sabar, dengan tekun, dengan tetap memelihara iman, berpegang pada kebenaran, sekalipun orang-orang mungkin tidak mendengarkan kita, tapi jika yang kita beritakan adalah kebenaran, maka kita harus tetap konsisten melakukannya sampai Tuhan datang kembali.
Itu yang bisa saya bagikan. Yang kedua, apa saja yang menjadi kesulitan atau kendala dalam pelayanan gereja masa kini yang membutuhkan kesabaran dalam menunaikannya. Nah, ini kontekstual torang tinggal lihat apa orang pe konteks sendiri. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan. Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini yang menjadi kesulitan, yang menjadi kendala dalam pelayanan kita, semua butuh kesabaran. Nah, apa saja tuh tantangan-tantangan itu? Banyak ya. Di pelayanan anak sekolah minggu bukan juga semua gampang. Mau tetap kompak antara engku sekolah minggu, ada tantangan. Kakak-kakak pembina, komisi, remaja, pasti juga akan menemui tantangan karena bukan cuma 1-2 orang yang ada dalam pelayanan itu. PKB, WKI, dengan tanggung jawab di kerja, di rumah, kemudian harus juga pelayanan, itu tantangan. Banyak sekali kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita layani, yang orang sekonseling 1 kali, orang tanya, mau pika gereja tuh hari Minggu, orang udah mengaku iyo, tapi kemudian hari Minggu orang tunggu-tunggunya, tidak datang. Seperti apa mau sebiar, mau keluar dari sensus, mungkin itu pilihan paling gampang. Tapi bagaimana tanggung jawab kita terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan, dilayani di jemaat kita? Ini tantangan untuk pergi lagi, biar DP rumah jauh, biar pergi padian tidak dapat kopi, pergi lagi, beritakan firman lagi, pergi lagi, ajak lagi beribadah, pergi lagi, beritakan lagi kebenaran, pergi lagi, kunjungi lagi. Sehingga tentu ini menjadi satu tantangan kendala. Kalau ndak ada motor, untuk pendeta, tuh penatua, diaken mesti berjalan kaki jauh, belum mesti berjalan sampul, dapat veto karena belum terima gaji, mau pergi ulang ambil tuh persembahan, mau pergi kunjungan doa, dapat marah, orang-orang so bilang ini itu, orang so melayani sungguh-sungguh, masih ada orang bercerita, semua itu. Ya, belum lagi pengaruh media sosial, orang cuma data salah ini kecili, orang so posting besar-besarkan bawa nama di media sosial. Kita bertemu dengan rekan-rekan pelayanan yang tidak punya visi yang sama, komitmen yang sama, bahkan berbagai hal, banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara. Belum lagi orang ada program, orang mau cari dana, mau satukan komitmen untuk cari dana, ya luar biasa. Belum lagi masalah kebenaran firman, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak hadir PA, memberitakan firman yang penting baca buku MTPJ, orang mau kasih tahu, tetapi mereka kemudian membicarakan kita, tidak menyukai kita, menganggap kita banyak bicara. Orang akan ketemu itu, orang akan melayani, di mana tidak semua telinga harus kita puaskan, tidak kita melayani kebenaran. Kalau kita bilang Tuhan mau menghukum orang yang tidak mencintai Tuhan, sekalipun yang duduk di depan kita adalah para pemimpin, mereka yang adalah pejabat, tetapi kita konsisten memberitakan firman, bukankah itu tantangan? Bahwa orang bisa saja tidak disukai, bukan menjadi hamba Tuhan favorit, pilihan dari jemaat, tapi kita harus melakukannya dengan sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam menjalani pelayanan. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang percaya dapat menunaikan tugasnya dengan sabar. Yang paling penting pertama adalah mesti sadar betul, Tuhan itu sobanya sabar dengan orang hidup. Orang berulang kali dengan mulut kita melayani Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi juga dengan mulut kita seringkali mengeluh, kita seringkali marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, tapi Tuhan sabar dengan kita. Kita yang berdosa ini, kita yang diampuni dengan darahnya yang mahal, tapi kita yang terpanggil ini, kita pun tidak menjawab panggilannya dengan setia, tulus, dalam melakukan pelayanan, tapi Tuhan sabar dengan kita. Berapa banyak kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga gagal dalam persiapan pelayanan, tidak komitmen dalam pelayanan, tetapi Tuhan sabar dengan kita. Bagi saya yang penting pertama, sadar dulu Tuhan saja dengan keadaan kita sangat sabar dengan kita. Maka sudah seharusnya dong, kalau dia begitu sabar dengan kita, mengapa kita tidak melayani panggilan pelayanan ini dengan sabar? Yang kedua adalah tentu kita harus kuat secara rohani, punya disiplin rohani. Baca tuh Alkitab, saat teduh doa,
dalam persekutuan, ya, bersaksi dalam kehidupan keteladanan iman. Semakin kita kuat secara rohani, maka yang dari dunia bisa saja meneror, menembak, mengejar kita, menawarkan berbagai kenikmatan, tapi orang sudah punya dasar pegangan yang kuat secara iman, percaya kita kepada Kristus, dan kita tidak akan digoyahkan. Kemudian bagi saya yang paling penting adalah mari bangun komunitas-komunitas yang positif. Kita ingat status kita sebagai orang yang terpanggil melayani, sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak dalam keluarga, orang tua dalam keluarga, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita ingat status kita, ya. Kita bangunlah komunitas, orang-orang yang kalau ada masalah dalam pelayanan, jangan sembarang bawa cerita. Bangun dari komunitas yang baik, pergaulan yang baik, sehingga orang akan ketemu solusi. Kalau banyak orang yang bantu berpikir, kita akan mencari solusi dalam kenan Tuhan, karena dalam komunitas yang positif, orang mau saling mendoakan. Karena Bapak Ibu Saudara, ada kalanya ada kesalahan pemahaman. Orang pikir karena dia pelayan, karena dia hamba Tuhan, dia tidak ada masalah. Oh, jangan harap begitu. Tidak seperti itu. Karena sebagai hamba Tuhan juga punya pergumulan secara pribadi, keluarga, maupun dalam pelayanan. Karena itu orang butuh komunitas yang saling mendoakan. Komunitas yang orientasinya pelayanan bukan untuk uang saja, bukan untuk popularitas saja, bukan untuk nama saja, tetapi yang paling utama dan terutama dalam komunitas itu saling mendukung dalam doa, saling mendukung untuk menguatkan iman. Boleh baca Alkitab, bergabung. Saya sendiri bergabung dalam komunitas baca Alkitab. Diberkati sekali, banyak orang kirim renungan, saling mengingatkan hari ini baca begini sampai begini. Nah, luar biasa. Jadi bangun komunitas. Nah, biarlah lainnya orang tambah-tambah sendiri. Bagaimana baiknya supaya orang tetap sabar dalam pelayanan. Beda orang akan beda juga DP cara penanganan, beda juga DP cara bagaimana untuk bersabar. Tapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita mau mengandalkan Dia, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara saat ini mempersiapkan pelayanan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, agar apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita tetap kuat, setia sampai akhir. Yang melayani di periode ini, kuat-kuat, bersabar-sabar, tinggal 2 tahun lagi, ya. Kalau melanjut pelayanan, puji Tuhan. Kalau kemudian terpanggil dalam pelayanan di bidang yang lain, puji Tuhan. Lakukan. Selagi masih Tuhan pilih, panggil, pakai dalam pelayanan, tunaikan tugas pelayanan dengan sabar. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tidak mudah Tuhan untuk membahas ini, menyampaikan ini, karena di tengah dunia saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai hal. Tapi satu yang pasti, Tuhan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau menjamin hidup kami memiliki kepastian keselamatan. Bahkan Engkau menjamin kami punya mahkota jikalau kami setia sampai pada akhirnya. Biarlah visi ilahi ini tetap kami miliki ketika kami dipercayakan melayani. Kami harus membawa, memberitakan banyak jiwa untuk mengenal Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan menolong pelayanan setiap pendengar, Tuhan memberkati sehingga ketika menghadapi tantangan pergumulan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran bersama dari kitab 2 Timotius ini. Ajar kami menjadi Timotius masa kini Tuhan. Tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji namamu Bapa di sorga, ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak sudah mengikuti kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.